Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-henti diberikan kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang salat sunat rawatib. Berapa jumlahnya? 10, dalam riwayat yang lain 12. Mengerjakannya di mana yang lebih afdal? Di rumah. Apa dasarnya? Jangan jadikan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Karena sesungguhnya sebaik salat adalah solat seseorang di rumahnya, kecuali solat fardu. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi perintah Nabi, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Solatlah wahai manusia di rumahmu. Baik. Kita masuk dalam pembahasan baru. Qauluhu wala sunnata lil jum'ati qablaha wa ba'daha raka'atani aw arba'. Tadi pembahasan kita adalah salat sunat rawatib. Kalau 12 itu berapa? Apa-apa saja? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Baik, ahsantum. Sekarang salat Jumat. Apakah ada solat sunat sebelum Jumat? Ya. Kita lihat ada sebagian orang atau sebagian masjid ketika azan di masjid itu 2 kali. Azan yang pertama ketika masuk waktu, setelah itu mereka solat sunat setelah azan tersebut. Kemudian baru keluar khatib atau imam, kemudian azan, ya. Nah, salat sunat antara yang 2 tadi, yang mana azan pertama menunjukkan masuknya waktu, lalu dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Seakan-akan salat sunat 2 rakaat ini adalah salat sunat qabliyah Jumat. Itu tidak ada sama sekali. Wala sunnata lil jum'ati qablaha. Tidak ada solat sunat untuk solat Jumat sebelumnya. Tidak ada solat sunat qabliyah Jumat. Wa ba'daha raka'atani aw arba'. Setelah solat Jumat ada solat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Laisa lil jum'ati qablaha sunnatun ratibah. Tidak ada bagi salat Jumat sebelumnya sunat rawatib. Wa idza dakhala al masjida yaumal jum'ati shalla ma arada an yusalliya. Seorang jika dia masuk ke masjid pada hari Jumat, silakan dia mengerjakan salat sekehendaknya. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Jika dia masuk misalkan jam 11, dia kerjakan salat sunat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai boleh jadi imam datang, boleh. Ya. Apa dasarnya?
li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qal man ightasala, siapa yang mandi. Mandi apa maksudnya ini? Mandi sebelum Jumat. Summa atal jum'ata, kemudian dia datang mengerjakan solat Jumat. Fasalla ma quddira lahu, lalu dia solat apa yang mampu dia kerjakan. Summa ansat, lalu dia diam. Hatta yafrugha min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Jadi setelah sholat sampai datang khatib, dia dengar khatib, dia diam, dia cermati khatib sampai khatib selesai. Tsumma yusalli ma'ah, kemudian dia sholat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam, diampuni baginya antara dia dengan Jumat yang lain, ditambah 3 hari. Ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim di dalam Sahih Imam Bukhari dari Salman di dalamnya, "Tsumma yusalli ma kutiba lahu", lalu dia salat berapa dia tulis. Hadis Abi Hurairah dan hadis Salman ini menunjukkan bahwa pertama, seorang sebelum pergi sholat Jumat dia mandi. Kemudian dia sholat semampu dia. Dan ini bukan sholat sunat rawatib, tapi sholat sunat sebelum azan. Dan di sini dikecualikan oleh ulama larangan sholat di tengah matahari di atas kepala, khusus untuk hari Jumat. Sampai imam datang. Jika imam datang dia berhenti. Imam datang menyampaikan salamnya, kemudian azan, dia diam mendengar khutbah sampai khutbah selesai. Lalu dia sholat bersamanya, bersama imam tadi. Apa yang dia dapatkan? Diampuni dosa-dosanya antara Jumatnya ini dengan Jumat yang lain ditambah 3 hari. Pertanyaan, kenapa ditambah 3 hari? Karena setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 1 minggu kan 7 hari. Masih sisa 3 hari, ditambah 3 hari. Baik. Was sunnatu ba'dal jum'ati rakatani aw arba'. Salat sunat setelah salat Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan harus ada dasarnya dari Nabi. Ya. Apa dasarnya? Hadis Abdullah bin Umar. Annahu kana idza shalla jum'atan sarafa fasajada sajadataini fi baitihi. Tsumma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Rawahu Muslim. Abdullah bin Umar apabila dia selesai mengerjakan sholat Jumat, insarafa, dia pulang. Setelah sholat Jumat dia pulang. Sholat di mana dia? Sholat dia 2 rakaat di rumahnya, tidak di masjid. Setelah itu dia mengatakan, Nabi SAW mengerjakan seperti itu atau mengerjakan hal itu, yakni Nabi sholat 2 rakaatnya di rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau mau nomor hadisnya 2039. Ini satu hadis Abdullah bin Umar, dia kerjakan lalu dia sandarkan, beginilah pekerjaan Nabi. Hadis Abu Hurairah, ini argumen yang kedua.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Rawahu Muslim. Siapa yang salat di antara Jumat, salat Jumat, adalah dia mengerjakan setelah salat Jumat itu 4 rakaat. Jika dia mengerjakan 4 rakaat di masjid, dia sudah sesuai dengan perintah Nabi SAW, salat 4 rakaat. Atau dia kerjakan di rumah 2 rakaat, dia sudah mencontoh perbuatan Nabi. Atau 2 di masjid, 2 di rumah, dia juga sudah bisa melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi mau 2 saja di rumah, mau 4, 2 di sini, di rumah 2 boleh, atau 4 di masjid sudah cukup. Baik. Berarti yang pertama, sebelum sholat Jumat tidak ada sholat sunat rawatib qabaliyahnya. Yang ada adalah sholat semampunya sebelum khatib datang. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama dengan sholat al-intizar, sholat menunggu, yakni menunggu imam atau khatib. Adapun sholat sunat rawatibnya ada setelah sholat Jumat. Bisa kita kerjakan 2 di rumah atau 4 rakaat. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu wa tujzi'us sunnatu an tahiyatil masjid wa yusannu lahul faslu bainal fardi was sunnati bi kalamin aw qiyam li hadithi Muawiyah wa man fatahu syai'un minha istahabba law qada'uhu wa istahabbu an yatanaffal bainal adhan wal iqamah. Pengarang mengatakan salat sunat rawatib sudah membayar salat sunat tahiyatul masjid. Wa tuji'us sunnatu an tahiyatul masjid. Salat sunat rawatib membayar salat sunat tahiyatul masjid. Disunatkan baginya memisahkan, membatasi atau memisahkan antara salat fardu dengan salat sunat bikalamin au qiyam, dengan perbuatan berbicara atau qiyam berdiri. Li hadithi Muawiyah, berdasarkan hadis Muawiyah. Wa man fatahu syai'un minha, siapa yang ketinggalan mengerjakan salat sunat rawatib, ada yang ketinggalan baginya, dianjurkan baginya untuk mengqadanya. Salat sunat rawatib yang sudah biasa dia lakukan, mungkin satu hal dan satu sebab dia tidak bisa mengerjakan, maka dianjurkan baginya untuk mengqadanya. Wa yustahabbu, dianjurkan baginya untuk mengerjakan salat sunat antara azan dan iqamah. Ya, antara azan iqamah. Penjelasannya, yang pertama tadi, idza dakhala al-masjida ba'da al-adhani wa shalla sunnat ar-ratibah ajza'athu an tahiyyatil masjid. Jika seseorang masuk dalam masjid setelah azan, lalu dia mengerjakan salat sunat rawatib, baik setelah azan subuh dia masuk, dia mengerjakan salat sunat qabliyah subuh, atau setelah azan zuhur atau asar atau maghrib atau isya, ya, maka salat sunat rawatib ini sudah membayarkan perintah untuk tahiyatul masjid. Lianna tahiyatul masjid salatu raka'ataini qabla an yajlisa wa qad hasala dhalik.
Kenapa itu sudah membayar? Sudah mencukupkan kita untuk mengerjakan daripada mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Maka ini telah terwujud dengan dia mengerjakan sholat sunat rawatib. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Jika seseorang di antara masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Berarti tahiyatul masjid ini dikerjakan 2 rakaat sebelum duduk. Sholat 2 rakaat sebelum duduk ini sudah terwujud dengan mengerjakan sunat rawatib. Maka tidak perlu lagi kita melakukan 2 kali. Ya, ini tahiyatul masjid, kemudian ini rawatib. Enggak, cukup dengan rawatib. Sholat sunat tahiyatul masjid kita sudah terbayarkan. Yang kedua, yufsal bainal fardhi wan nafli bi kalamin aw qiyam. Dipisahkan antara salat fardu dengan salat sunat dengan berbicara atau qiyam. Apa maksud di sini? Jangan kita salat sunat rawatib setelah salat itu langsung berdiri setelah salat. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia berdiri. Allahu akbar untuk salat sunat. Tidak. Ya. Tapi hendaklah dia pisah dengan berbicara zikir, ya, atau qiyam, atau dia berdiri. Boleh jadi mungkin ini sebagian orang menganjurkan untuk pindah tempat, wallahu alam, ya. Tetapi hendaklah dia pisahkan dari antara solat fardu dengan solat sunat. Berdasarkan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, qala idza salaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruj fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla nasila salatan bi salatin hatta natakallamu aw nakhruj. Rawahu Muslim. Muawiyah mengatakan, jika kamu mengerjakan salat Jumat, janganlah kamu sambung salat Jumat itu dengan salat yang lain sampai kamu berbicara atau keluar. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan hal itu. Yani beliau mengatakan, janganlah kalian menyambung solat dengan solat yang lain janganlah kita menyambung solat dengan solat yang lain sampai kita berbicara atau kita keluar. Kalau keluar kan dibutuhkan berdiri. Ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada di antara satu mazhab seperti mazhab Ahnaf. Setelah solat Isya langsung dia berdiri mengerjakan solat sunat rawatib tanpa zikir dulu. Ini adalah satu hal yang keliru, sebagaimana yang dikatakan oleh Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita dengan berzikir, ada dipisah antara solat fardu dengan solat sunat. Baik. Yang ketiga, man fatahu syai'un minar rawatib. Siapa yang kelewatan dari solat sunat rawatibnya, istahabba lahu qada'u, dianjurkan baginya untuk mengqada'nya. Kenapa? Li'anna dzalika minal muhafadzati 'alaiha. Karena perbuatan tersebut bagian dari bentuk penjagaan terhadap pelaksanaan salat sunat rawatib. Kita pengen utuh. Bukankah kita telah mempelajari siapa yang mengerjakan solat 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan membangun baginya rumah dengan solat tadi, rumah di surga. Berarti hendaklah rutin kita lakukan.
12 rakaat. Kalau nggak sempat kita dianjurkan supaya untuk menjaganya boleh mengqadha'nya. Tapi ini adalah rutin. Berarti kalau seandainya terlambat sholat sunat rawatib qabaliyah subuh, maka boleh kita mengqadha'. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli rak'atayil fajr." Siapa yang belum mengerjakan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar ini sholat mana nih? Sholat sunat subuh, sholat sunat qabaliyah, sholat sunat fajar, itu sama semua, satu bendanya. Falyusallihima ba'dama tatlu'u syams. Hendaklah dia kerjakan setelah terbit matahari. Baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wal Hakim fil Mustadrak, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Hakim di dalam kitab Mustadrak. Wa sahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Wanzur silsilatus sahihah lil Albani, dan juga dicantumkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya serial hadis-hadis sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, wali hadis Qais bin Amr fi qada'ihi raka'atil fajr ba'da salatil fajr. Dan juga yang kedua adalah hadis Qais bin Amr, di mana beliau mengqadha salat sunat rawatib fajar, salat sunat fajar setelah mengerjakan salat fajar, yakni salat subuh. Ya. Wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan Nabi pun menyetujui, membiarkan, tidak melarangnya. Dan ini merupakan izin dari beliau. Ya, itulah namanya sunnah takrir. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Sahih. Hakim juga, dan disahihkan oleh Hakim di Mustadrak dan disetujui oleh Dzahabi. Boleh dilihat di dalam kitab Nailul Autar li Syaukani. Jadi setelah salat subuh pun, kalau seandainya kita terlambat bangun, imam sudah salat, maka kita boleh mengqadha'nya setelah salat fajar atau setelah terbit matahari. Khusus untuk setelah salat subuh, ini perlu pencerahan kepada masyarakat agar tidak mengira bahwa itu adalah salat sunat ba'diyah subuh. Ini harus penjelasan. Kalau belum kita jelaskan kepada mereka, lebih baik kita tahan salat kita sampai terbit matahari. Ya. Kalau seandainya kita setelah syuruk terbit matahari lalu kita sholat, maka hal itu pun dengan mengqadha'nya juga dua dapat kita. Sholat sunat syuruk pun tertunaikan, karena tujuan dari sholat sunat syuruk itu ada mengerjakan 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Ya, jadi satu perbuatan bisa mendapatkan 2 keberuntungan. Baik, ini tentang qadha' sholat. Qadha' salat sunat rawatib dalam rangka menjaga, memelihara agar setiap hari itu tidak ketinggalan. Perlu kita ingat keutamaan dari salat sunat seperti ini, rawatib ini adalah pelengkap terhadap salat wajib kita. Baik. Yang keempat, yustahabbu tanafful bainal adhan wal iqamah. Dianjurkan solat sunat antara azan dan iqamat. Ini bertentangan sekali dengan kebiasaan kebanyakan dari masjid, yang mana setelah azan langsung qamat. Ya, azan itu untuk apa gunanya? Untuk memanggil. Kita baru memanggil, bagaimana kita langsung mengerjakan sholat? Orang baru siap-siap.
maka perlu ada tempo waktu tenggang antara adzan dan iqamah. Pertama, kegunaannya menunggu jamaah yang datang. Baik dalam solat-solat yang lain termasuk solat maghrib. Yang kedua, Nabi mengatakan berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhanaini salatun, thumma qala fi tsalits liman syaa'a. Antara azan dan qamat ada salat, antara azan dan qamat ada salat. Pada yang ketiga beliau katakan bagi siapa yang berkenan. Maka bisa kita mengerjakan salat sunat. Salat sunat. Salat sunat rawatib. Ya, tapi tidak muakkadah. Atau salat sunat saja. Kalau kita tidak salat sunat, kita bisa manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi jamaah yang di masjid itu setelah azan langsung iqamat. Pertama, dia tidak bisa mengerjakan salat sunat yang diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua, dia tidak bisa berdoa kepada Allah, di mana doa antara azan dan iqamat itu tidak tertolak. Ya. Yang ketiga, banyaknya jamaah yang terlambat. Boleh jadi itu adalah salah satu penyebab malasnya masyarakat lingkungan masjid untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena imam atau muadzinnya cepat mengiqamahkan atau menegakkan sholat. Baik. Bagaimana kalau seandainya sholat isya yang sudah ada jamaahnya? Karena pengajian antara maghrib dengan isya, walaupun rasanya tidak ada lagi yang akan bertambah jamaahnya, tetap kita laksanakan sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Hadis tadi, antara azan dan iqamat sholat, antara azan dan iqamat terdapat sholat. Yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Wal adhanani, kedua azan itu maksudnya azan dan iqamah. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW memerintahkan solat sebelum maghrib yang dikeluarkan Imam Bukhari. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa karihatan ayyattakhidhahan nas sunnatan. Nabi SAW mengatakan, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib 3 kali. Liman syaa, kata Nabi SAW, bagi siapa yang berkenan. Kenapa dikatakan bagi siapa yang berkenan? Karena beliau tidak ingin itu menjadi ketetapan. Nah, kalau itu adalah liman syaa, bagi siapa yang berkenan, maka hendaklah imam dan muadzin memberikan fasilitas kepada jamaah untuk mengerjakan sunnah Rasulullah SAW ini. Maka apa yang dilakukan oleh kebanyakan masjid dengan iqamat setelah azan, baik di maghrib maupun di isya atau asar, perbuatan tersebut menyelisihi sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan Rasulullah. Karena Rasulullah menyuruh kita dalam hadis Bukhari dan Muslim untuk mengerjakan sholat antara adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat, karena pembahasan berikutnya adalah pembahasan sholat tarawih, yang boleh jadi itu adalah pembahasan yang sedikit panjang. Kita buka tanya jawab jika seandainya ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Baik. Yang pertama, bersalawat dengan Nabi, kepada Nabi SAW pada hari Jumat, terserah kita. Malamnya, paginya, tidak disyaratkan mesti di dalam masjid. Berarti di dalam masjid, setelah sholat Jumat pun boleh. Begitu juga dengan membaca surat Kahfi. Malamnya boleh, paginya boleh, subuhnya boleh. Siang setelah sholat Jumat pun boleh. Tapi batas akhirnya apa? Terbenamnya matahari. Nah, jadi
dia tidak bercampur aduk gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagusnya apa? Kalau sudah masuk ke masjid ya sholat sunat tadi. Jika kita ingin sholat sunat kita perbanyak. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya dia sholat sudah 2 rakaat, kemudian dia pengen 4, kemudian sudah iqamah. Yang pertama, kita cukupkan dengan riwayatnya Ibnu Umar 2 rakaat. Nanti setelah zuhur kita mengerjakan ba'dahnya 2 rakaat. Apakah diqadha itu wallahu a'lam. Kalaupun yang apa yang kita pelajari tadi ya, bisa diqadha setelah sholat. Kemudian jika kita sedang mengerjakan sholat sunat qabliyah, lalu muadzin menegakkan sholat iqamat, maka kita harus membatalkan sholat sunat yang kita kerjakan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Jika sholat sudah ditegakkan, yakni sholat fardu, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat fardu. Maka kita batalkan. Kalau tahiyat akhir kita iqamat dipercepat aja bacaan. Karena sudah di ujung. Ya. Yang tujuannya tadi adalah bagaimana kita bisa mendapat takbiratul ihram bersama imam. Wallahu a'lam. Niatnya adalah salat sunat rawatib. Tidak perlu kita mengatakan salat sunat rawatib kemudian salat tahiyatul masjid, enggak. Salat sunat rawatib. Niat kita. Maka yang tadi sudah terlunasi. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Matahari tidak ada berarti tenggelam terus. Oh, enggak apa-apa. Kan pasti terbit dia. Iya, waktu terbitnya kita tahu. Bisa kita lihat jam berapa ya, enggak mesti. Kalau tinggalnya di lembah misalkan ya. Enggak terbit matahari ya. Cuma terbit matahari dia lihat adalah ada di satu negara di mana di Eropa. Ya, tidak pernah matahari dia lihat. Malahan dia bantu dengan kaca besar supaya negaranya ini kena oleh cahaya. Ya, kalau begitu nggak terbit mataharinya. Ya, Pak. Kita kan adzan, sudah masuk waktu. Kemudian kita sholat sunat di rawatib qabliyah kita, subuh kita adalah di rumah. Lalu kita pengen datang ke Masjid Hakim karena di Masjid Hakim dimundurkan dari maksud waktu 25 menit. Sangat lapang bagi kita. Ya udah, patoknya di sini, Pak. Iya, di sini pedomannya. Ya. Nah, begitu juga ada di antara sebagaimana yang pernah saya utarakan, keutamaan memelihara takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Ada kawan saya di Arab Saudi di Madinah, sampai dia di Masjid Nabawi mau parkir mobil, orang udah qamat. Berarti dia tidak dapat lagi takbiratul ihram. Keluar lagi dia cari masjid yang belum ada, belum dikumandangkan adzan kan, qamat. Dapat dia masjid, udah dia qamat juga. Akhirnya udah putus asa, diberhentikan mobilnya, dia pergi mencari masjid. Taunya subhanallah dia dapatkan masjid yang belum ditegakkan sholatnya. Yang jelas dia dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya wallahu a'lam. Bagi orang yang musafir pada hari Jumat, bolehkah sholat asar dijamak dengan Jumat atau tidak? Ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Perbedaan ini berdasarkan wallahu a'lam, dasarnya adalah perbedaan mereka di dalam memandang apakah menjamak sholat itu menjamak sholat atau menjamak waktu. Jika menjamak sholat, maka sholat yang dijamak itu hendaklah memiliki sifat yang sama. Zuhur dengan asar sama sifatnya. Jumat sudah berbeda. Dia tidak 4 rakaat dan dia memiliki aktivitas yang berbeda. Maka bagi orang yang memandang menjamak 2 sholat,
maka dia berpendapat tidak menjamak antara Jumat dengan Asar karena sifatnya berbeda. Bagi orang yang mengatakan bahwa yang dijamak itu adalah waktunya, bukan sholatnya, waktu zuhur dengan waktu asar, maka kalau pendapat yang kedua, dibolehkan menjamak antara Jumat dengan asar. Wallahu a'lam. Ya, mau milih yang mana terserah. Ya, keduanya argumentasi ulama kuat. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, dia katakan bahwa sholat Jumat dia kerjakan afdal karena nilai pahalanya tersendiri pula gitu loh. Tapi dia tidak lazim. Artinya tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena dia melaksanakan perjalanan dan diberikan rukhsah. Ya, karena kewajiban itu kepada orang yang muqim. Kalau begitu dia sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Ya, dia lihatlah kondisi dia. Wallahu a'lam. Apa makna atau maksud dari 2 tanduk syaitan? Nabi SAW mengatakan bahwasanya matahari itu terbit dan terbenam antara 2 tanduk syaitan. Bagaimana tanduknya? Wallahu a'lam. Maka dilarang kita untuk mengerjakan sholat sunat ya pada waktu-waktu terlarang tersebut, agar kita tidak menyembah syaitan. Tapi kalau seandainya ada orang yang sekarang mengkritisi menara yang ada di Masjidil Haram seperti tanduk syaitan, siapa yang mengatakan itu tanduk syaitan? Ya, apa dia sudah melihat tanduk syaitan sehingga dia katakan itu ada tanduk syaitan? Bahwa tanduk syaitan berkeliaran di tanah suci. Ini adalah orang yang berbicara dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Wah, ini surat panjang ini. Ustaz, siapa perawi hadis ini? Datang seorang pemuda lalu bertanya kepada Rasul, siapa manusia yang paling dicintai Allah dan amalan apa yang dicintai Allah? Lalu Rasul menjawab, manusia yang dicintai Allah, manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Amalan yang dicintai Allah adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Orang yang berdoa dengan cara bid'ah lalu dinasihati, dia menjawab, kalau memang cara berdoa saya ini bid'ah, lalu kenapa Allah masih mengabulkan doa saya? Bagaimana cara menjawab syubhat ini, Ustaz? Dia mencontohkan, saya meminta kekayaan, alhamdulillah doa saya dikabulkan. Saya meminta anak laki-laki dan perempuan, alhamdulillah saya dikarunia anak. Kalau memang cara berdoa saya salah, kenapa doa saya dikabulkan oleh Allah? Baik. Yang pertama, perawi hadis ini saya tidak tahu, perlu ditinjau lagi. Adapun yang kedua, masalah cara berdoa. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada untuk setiap manusia apa yang akan didapatkannya, baik anak maupun rezeki. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan syariat. Ketika kita berdoa, bagaimana cara kita berdoa? Kalau seandainya seorang yang sakit, ya, dia memukul-mukul badannya untuk menghilangkan rasa sakit dan menusuk-nusuk badannya supaya dia hilang sakit. Setelah itu dia sembuh. Apakah kita katakan caranya itu adalah benar? Tidak. Caranya salah. Walaupun tercapai kesembuhan setelah itu. Seperti orang pergi ke dukun. Dia berobat, sembuh. Bukan yang kita lihat adalah kesembuhannya, tapi yang kita lihat adalah caranya. Karena yang akan menjadi tanggung jawab kita adalah cara yang kita laksanakan, bukan kesembuhan dan hasil yang akan kita raih. Nah, hasil yang kita raih tidak akan menunjukkan atau bukan sebagai indikator keabsahan yang kita lakukan. Seorang yang berobat,
Datang dia ke dokter, lalu dia minum obat, tidak sembuh-sembuh. Apakah cara dia berobat itu dilarang oleh agama? Tidak, karena sesuai dengan perintah berobat. Nah, sebaliknya, dia pergi ke dukun, menyembah ke kuburan, lalu keinginan tercapai, penyakitnya hilang. Apakah dengan dia menyembah ke kuburan itu dikatakan bahwa itu boleh sehingga dia sembuh? Tidak. Kesembuhan ada ketetapan dari Allah, akan tetapi cara dia melaksanakan doa itu adalah diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amalan itu tertolak. Setiap amalan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakit dan sembuh, dikabuli doa kita atau tidak dikabulkan, apakah akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nanti? Tidak. Ya, wallahu taala alam. Kalau sudah idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika seandainya Sya'ban sudah separuh, jangankan puasa lagi. Kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kamis, misalkan puasa Nabi Daud, maka dia boleh mengerjakannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.